Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Iswatun Hasanah, guru SD Negeri Ulahar 3, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, Bapak Mutakin SPD MPD dan Bapak Taufik Maimuri SPD MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aktivitas saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan tentang guru untuk melakukan disintegrasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan dan segitiga restitusi keyakinan kelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan hubungan yang dibutuhkan. Pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Ulahar 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ulahar 3. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya akan membacakan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian aksi nyata, yang ketiga penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua adalah penyampaian aksi nyata budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Iswatul Hasanah selaku guru calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Bu Iswatul Hasanah dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lahar 3, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Lahar 3. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberikan diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan ada dua di sini. Beliau Bapak Mutakin SPD MPD selaku fasilitator saya. Beliau adalah pengawas SMP di Banyumas. Kemudian ada Bapak Taufik Mayemuri SPD MPD, pengajar praktek saya yang bertugas menjadi kepala sekolah di SD Negeri Lahan 1. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah di SD Negeri Lahar 3 tercinta. Di sini saya sifatnya hanya sharing atau belajar bareng ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tujuan aksi nyata saya di modul 1.4 adalah untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tolak ukur dari kegiatan ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang kami ambil adalah kelas 6 melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan kami lakukan. Satu, yang pertama saya sudah minta izin kepada beliau Ibu Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru pada hari ini. Yang kedua, mengumpulkan tentang guru untuk melakukan diintegrasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan saya ini, yang pertama adalah dukungan yang utama dari beliau Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian rekan guru serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu harus ada dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pemaparan ini yang pertama itu adalah 1. Perubahan paradigma tentang belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4.
motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama tentang paradigma baru, tentang pembelajaran yang harus berdiferensiasi dengan adanya keunikan siswa agar terciptanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang hebat, pasti kita menjumpai di mana di kelas masing-masing memiliki keunikan atau karakter siswa yang beraneka ragam. Yang mana siswa itu kalau dulu itu diibaratkan sekolah itu kertas yang masih kosong, tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini siswa itu diibaratkan kertas yang udah ada tulisan samar-samar. Tugas dari ibu guru dan bapak guru adalah menebalkan dari keunikan-keunikan atau bakat yang ada di siswa. Kemudian yang selanjutnya, mari kita belajar bersama tentang paradigma. Tadi sudah Selanjutnya coba Bapak Ibu guru, apa sih yang dinamakan disiplin? Disiplin positif, adakah yang tahu disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah disiplin yang diterapkan dalam diri yang berasal dari kesadaran diri. Berarti kalau di dalam unsurnya itu unsurnya masuk ke unsur intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri dalam melakukan disiplin. Tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki diri sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang maksud intrinsik di sini adalah kemauan yang berasal dari dalam diri. Bapak Ibu yang kami hormati, disiplin harus lahir dari bawaan oleh siswa tadi diterapkan oleh pendidik, berarti dari pendidiknya dulu. Kemudian kalau dari siswa berarti disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bohongan atau ancaman maupun hukuman. Jadi ketika siswa berangkat sekolah itu berangkat gasik sekali dengan tujuannya takut dihukum sama guru. Dengan adanya disiplin positif ini, hal-hal mindset siswa itu tidak ada, oh ya saya berarti harus berangkat ke sekolah dengan tujuan saya akan persiapan mengemban ilmu di sekolah dengan baik, bukan karena takut kepada bapak ibu gurunya. Kemudian di sini selain disiplin positif, saya melanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, Bu Sri. Yang pertama apa, Bu? Kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, ya, bagus sekali. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita cara mengatasinya agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itu kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ditimbulkan dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai dari kebajikan itu merupakan motivasi intrinsik. Dalam motivasi perilaku manusia ini yang paling utama adalah dorongan-dorongan yang berada dari dalam atas kesadaran diri. Bapak Ibu yang kami hormati,
dengan identifikasi gagal, yang mana kalau hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, rendah diri. Penghargaannya adalah tidak efektif. Dari menyakitkan pasti tidak efektif. Kalau tidak nyaman berarti akan merusak hubungan, bersifat merusak hubungan. Kalau merasa takut biasanya ada bersifat rasa yang tidak nyaman. Kalau di sini ada memaksa berarti mematikan atau kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka tidak boleh ada ranking, ya. Kemudian kalaupun ada, yang kita hanya untuk sebagai dokumentasi untuk diri sendiri. Kemudian untuk selanjutnya itu penghargaannya yang merupakan identifikasi gagal, merampas hak dan tidak menghargai dirinya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi penanganannya Bapak Ibu guru kita menggunakan restitusi. Di sini konsekuensinya itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan keyakinan kelas, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sebetulnya saya bagaimana sih itu. Nah, bagaimana sebagai pendidik agar bisa mengidentifikasi hal tersebut untuk identifikasi yang sukses, yaitu langkahnya dengan cara restitusi. Apa sih itu restitusi? Sasarannya kepada siswa, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain dan menggunakan teori kontrol. Selain itu, murid juga bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi atau cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini adalah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dinamakan dengan restitusi? Pak Adit, restitusi adalah proses wajib dalam kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang ya, berarti kita tidak langsung menghukum ya Pak Adit. Kalau dengan besok kalau misalnya ada siswa yang salah, berarti kita harus menggali, ditanya alasannya dulu, jangan langsung menghukumnya, mencapisnya. Di sini yang dinamakan dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hebat sekali sih. Tepuk tangan buat Pak Adi. Kemudian untuk ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Si salah terus dihukum, itu bukan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, bedanya ini dengan restitusi. Di sini langkah yang pertama adalah guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya. Kita sudah mempunyai kesepakatan kelas, kamu melanggar kesepakatan kelas yang mana? Dengan bahasa yang lebih ramah lagi. Nah, sehingga dalam membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya untuk berubah. Hari berikutnya insya Allah kalau siswanya memang betul-betul sudah berkomitmen dengan keyakinan
Allah akan berubah. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di dalam posisi restitusi, ketika siswa ada yang salah, kita jangan langsung menghukumnya, tapi kita tanya dengan pertanyaan yang sehingga siswa nanti, oh ya berarti saya salah. Kemudian kita bisa bersharing atau pendekatan personal, kita guru sebagai teman. Kalau selanjutnya sebagai pemantau dan manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang paling tepat digunakan adalah guru adalah posisi manajer. Selanjutnya untuk 5 posisi kontrol restitusi, yang pertama tadi adalah penghubung, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, teman ayo tertib buat bu guru bangga dan tidak apa-apa kamu salah. Itu bahasanya. Kalau sebagai pemantau misalnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu kan dengan lebih ramah, gitu. Kemudian di sini untuk keyakinan kelasnya, membuat keyakinan kelas, biasanya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan cara yang pertama berdiskusi tentang peraturan, yang kedua merumuskan peraturan, yang ketiga menentukan peraturan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Apakah ada yang tahu Bapak Ibu? Yang pertama bagaimana langkahnya? Mungkin Pak Aziz, bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang pertama? Dengan cara apa? Dengan cara lebih abstrak dari kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, menyatukan sedikit saja dan mudah diingat. Iya, bagus sekali. Untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat peraturan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal tersebut yang bisa kita lakukan. Untuk validasinya, tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita, semua memiliki motivasi internal. Dalam contohnya dulu sebentar. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam penerapan program disiplin positif, kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berinteraksi pada posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Nah, di sini saya akan menampilkan video. Sebentar dulu.
Saya di sini menggunakan restitusi ada 2 kasus. Kasus yang pertama di sini saya menerapkan kepada siswa kelas 6 ketika siswa akan mengikuti upacara. Akan tetapi ada salah satu siswa yang bernama Khalifah di sini lupa tidak membawa topi dan tidak membawa dasi. Tapi di sini saya menyelesaikan masalahnya itu menggunakan restitusi. Ini yang bisa disuruh. Yaitu untuk yang videonya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah video kasus yang pertama. Bisa disaksikan nih Bapak Ibu. Jelas aku tidak memahami dan nasi. Apakah ketinggalan di rumah atau di sini bekas? Tidak buat tapi tidak di rumah. Tidak apa-apa. Sebenarnya kemarin teman Raisa juga yang melakukan kesalahan sama. Tidak membawa topi dan nasi. Bisa disaksikan ya Bapak Ibu. Kira-kira kamu tidak membawa topi dan dasi ada alasan kan? Ya Bu, saya kan besar-besar karena menjadi petugas upacara. Nah, kira-kira Mbak Iva kalau tidak membawa dasi dan topi melanggar keyakinan kelas apa? Nah, berarti untuk kedepannya Mbak Iva akan bagaimana? Saya akan memasang alarm supaya jauh lebih baik. Ya, baik. Untuk kedepannya Mbak Iva harus lebih disiplin waktu dan peralatannya pun harus disiapkan ya. Nah, sekarang silakan Mbak Iva masuk ke barisan untuk mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Ya, itu adalah kasus yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini saya akan menampilkan kasus yang berbeda. Tadi di lingkupan masih umum, ini yang di dalam kelas. Coba berdiri. Tidak apa-apa. Kamu tidak mengerjakan PR matematika. Seperti minggu yang lalu, teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR matematika. Tidak satu-satunya siswa yang melakukan kesalahan. Nah, kira-kira apa alasannya Bapak ini tidak mengerjakan PR matematika? Karena saya Nah, dengan kamu tidak mengerjakan PR matematika, Bapak ini melanggar keyakinan kelas apa? Nah, untuk kedepannya, apa yang akan Bapak ini perbaiki? Pintar, untuk kedepannya kamu harus berubah lebih baik lagi ya. Nah, silakan kamu duduk untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya, tadi adalah 2 contoh penanganan kasus menggunakan restitusi di dalam kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian penyampaian aksi nyata dari Bu Iswatun. Untuk acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Sekian dari saya selaku pembawa acara. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan diskusi tentang penerapan keyakinan kelas bersama wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri Lahar 3. Kegiatan 5S sebelum berangkat ke sekolah, siswa bersalaman bersama ibu guru. Sebelum masuk ke dalam ruangan kelas, siswa disiapkan oleh ketua kelas dan siswa yang lain baris dengan tertib dengan semangat menyampaikan yel-yel. Semangat belajar ya. Semangat dong. Semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, tetap semangat belajar ya. Hari ini kalian akan berdiskusi. Nanti pertamanya dalam keadaan bersih. Kita buat kesepakatan kelas. Pertama bersih, setelah selesai belajar pun kita semuanya harus dirapikan dengan keadaan bersih. Bagaimana anak-anak? Setuju? Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran bersama siswa dan penerapan keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6. Anak-anak kelas 6 yang hebat, hari ini kita akan
sangat kaya dengan adanya penampilan dari dua siswa. Wah, hari ini Mbak Ipa terlihat cantik, semangat, dan mukanya berseri-seri sekali. Aku boleh tahu nggak apa yang ada di tangan kamu? Mohon maaf sekali Mbak Ipa, ini adalah barang sangat berharga bagi saya. Ini tidak boleh dibuka sedikit pun sebelum pada orang yang berhak menerimanya. Ayolah, kita kan teman, kita kan sahabat.
Coba gitu tulis ya. Ya. Maju lagi Fahmi. Bila ke sana. Oke deh. Oke deh. Dari sana aja Mas. Mas Fahmi dari ininya yang direkam Mas. Lihat kamera ya, senyum ya. Lihat kamera senyum ya. Lihat kamera senyum ya. Lihat kamera. Lihat kami senyum. Kita sedih kepadu. Mer, lihat kamera. Oke. Mer. Gini. Oke, Bang. Cuak. Wah, suara kencang loh, Pak. Kalian sudah membuat keyakinan kelasnya di sini. Sebelum belajar terlebih dahulu. Kemudian berdoa seluruh garis di sini. Ada juga membuang sampah pada tempatnya. Wah, hebat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Wah, pertama kalian hebat semuanya. Terima kasih. Kalian sudah hebat, sudah luar biasa. SD Negeri Ulangan 3. Lebih keras? Digoyang, goyang. Iya, hebat. Oke. Semuanya oke. Senyum oke semuanya. Salam bahagia. Bahagia. Ya, anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 nanti kita akan melaksanakan jalan sehat. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 sudah tahu tentang
Halo Putri, ayo bagian penyeberangan sama ini. Jangan sih, jalannya tidak boleh nyalip ya. Jalannya aku nyalip ya. Tidak boleh lari, tidak boleh apa nama kelas 1. Tidak boleh lari, tidak boleh. Sudah apa? Berapa durasinya? 5 menit. Sudah? 2 menit ya. Berikut ini adalah testimoni dari Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan siswa kelas 6 SD Negeri Lahar 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hasanah SPD SD. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Lahar 03. Selamat kepada Ibu Iswatun yang telah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif dalam pemaparan diseminasi. Budaya positif sudah bagus, mudah diterima, dan budaya positif berdampak baik pada siswa. Saya yakin jika diterapkan di SD, siswa dapat menjadi disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Semoga Ibu Iswatun dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak dan semoga sukses untuk Ibu Iswatun Hasanah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Lestari Mulyaningsih. Saya rekan Bu Iswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan ke-8. Selamat kepada Bu Iswatun yang telah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pemaparan diseminasi, budaya positif sudah bagus, mudah diterima, dan budaya positif berdampak baik bagi guru maupun siswa. Saya yakin jika diterapkan di SD, siswa dapat menjadi disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga Bu Iswatun dapat menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8 dan semoga sukses untuk Bu Iswatun Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanifah. Saya siswa SD Negeri Lahar 03. Selamat kepada Ibu Iswatun yang telah menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif dan dalam pemaparan diseminasi. Budaya positif sudah bagus, mudah diterima, dan budaya positif berdampak baik pada siswa. Saya yakin jika diterapkan di SD, siswa dapat menjadi disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Semoga Bu Iswatun dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak dan semoga sukses untuk Ibu Iswatun Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.